Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, yaitu Rian Wulandari dari kelas 21A. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai teori feminisme pada novel Perempuan di Titik Nol. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa sih feminisme itu. Feminisme merupakan kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Feminis sebagai jembatan untuk menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Sastra Indonesia memandang peran perempuan menjadi dua bagian kategori. Kategori pertama adalah peran perempuan dilihat dari segi biologisnya sebagai istri, ibu, dan anak atau berdasarkan tradisi lingkungan. Kedua, bahwa perempuan berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, bukan sebagai pendamping suami. Geoff berpendapat bahwa feminis ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan. Sugihastuti, tahun 2008, halaman 18. Sedangkan menurut Yubahar Ilyas, tahun 1997 halaman 11, feminisme adalah kesadaran atau ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Baiklah, langsung masuk ke pembahasannya. Buku ini sendiri berjudul Perempuan di Titik Nol, ditulis oleh Nawal El-Saadawi, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, diterjemahkan oleh Amir Sutarya, pengantar Mojtar Lubis, ketebalan buku 176 halaman, cetakan ke-11, tahun terbit April 2014, dan ukuran buku 11 x 17 cm. Nawal El-Saadawi adalah seorang dokter terkenal di Mesir. Selain menjadi dokter, dia juga terkenal seorang novelis dan penulis wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita. Dia pernah bekerja sebagai Direktur Kesehatan Masyarakat Mesir dan pemimpin redaksi majalah Health. Karya ini menggambarkan kehidupan seorang perempuan bernama Firdaus yang mengalami opresi sejak kecil karena dia dilahirkan sebagai perempuan. Dia menjadi pelacur dan dihukum mati karena pembunuhan terhadap seorang mucikari laki-laki. Kematiannya ialah sebuah kemenangan. Pada akhirnya, karena perlawanan dia terhadap tirani laki-laki telah dilaksanakannya dengan keberaniannya membunuh salah satu pria yang menindasnya. Masalah opresi terhadap perempuan muncul karena adanya sistem patriarkal. Masyarakat yang menganut sistem patriarkal menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki sebagai dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku maskulin dan feminin yang dibuat sebagai cara untuk membuat laki-laki memiliki kekuatan penuh dan perempuan menjadi makhluk yang lemah. Saya kutip salah satu kalimat dalam Perempuan di Titik Nol, seorang istri yang bijak tidak layak untuk mengeluh tentang suaminya. Kewajibannya ialah kepatuhan yang sempurna. Nawal El-Saadawi, 2006, halaman 63. Pernyataan tersebut membuat perempuan tidak nyaman dengan opresi yang dilakukan oleh masyarakat penganut patriarkal. Karena pada hakikatnya setiap orang memiliki hak, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kewajiban pun dimiliki oleh setiap orang dengan jenis kelamin apapun. Dalam novel ini, tokoh Firdaus merupakan tokoh yang menyuarakan perlawanan
terhadap budaya patriarkal di tempatnya tinggal, yaitu di Mesir. Novel ini mengungkapkan adanya budaya patriarkal dalam kehidupan masyarakat Mesir. Perempuan merupakan tokoh yang berperan dalam kehidupan rumah tangga dan bukan sebagai kepala keluarga atau orang yang memiliki hak untuk memutuskan, tetapi perempuan merupakan pihak yang diopresi dalam keluarga. Perempuan merupakan pihak yang termarginalkan atau dalam kata yang lebih tepat, pihak yang dimarginalkan. Pada novel ini digambarkan begitu banyak opresi terhadap perempuan. Berikut kutipannya. Pada kutipan tersebut dapat terlihat perempuan tidak memiliki hak apapun selain menghasilkan keuntungan dari pernikahannya dengan mas kawin yang didapatkan oleh pihak keluarga, dalam hal ini ayah. Perempuan sebagai istri pun hanya dianggap sebagai alat pemuas nafsu yang dapat digunakan kapan saja oleh laki-laki. Untuk kutipan selanjutnya, kutipan di atas merupakan gambaran mengenai kesenjangan hak perempuan dan laki-laki. Kaum laki-laki dapat saja melakukan kejahatan, termasuk melecehkan gadis kecil, saudaranya. Bahkan laki-laki menjadi mucikari yang menjual atau dapat dibilang menjadi pihak yang memanfaatkan perempuan, tetapi tidak ada undang-undang yang menghukumnya. Sedangkan perempuan yang menjadi pelacur karena pada awalnya sebagai korban pelecehan laki-laki tetap saja dihukum. Dalam novel ini, tokoh perempuannya tidak melawan opresi sejak awal. Saat dia diopresi dalam keluarga oleh ayahnya dari pamannya, dia tidak secara cepat melawan. Tetapi itulah uniknya, karena bukan tokoh yang menjadi sorotan utama, tetapi sisi negatif budaya patriarkal yang ingin ditunjukkan, sehingga pembaca menyadari adanya keharusan orang berpandangan feminis liberal yang mengharapkan kesetaraan hak dalam segala bidang, termasuk bidang pendidikan dan hukum. Perempuan dalam novel ini selalu teropresi, tetapi pada akhirnya perempuan tersebut dapat menyadari posisi dirinya, sehingga menyadari kepemilikan dirinya. Dia mengambil keputusan pada tubuhnya sebagai kepemilikannya. Pada akhirnya, dia memiliki hak penuh atas tubuhnya. Dia pun bangkit melawan hegemoni laki-laki dengan cara membunuh. Semua itu ditunjukkan bahwa sistem patriarkal tidak lagi diakui, perempuan dan laki-laki setara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.